Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini beliaulah membuat terobosan lebih maju lagi, yang tadinya cuman sakelnya cuman tanda, jadi dibentuklah menjadi harokat. Nah, Syekh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi pada tahun 170 Hijriah. Jadi udah 100 tahun lebih di masa Nabi. Ini beliau merupakan seorang pakar ahli fonologi. Apa itu ilmu fonologi? Ilmu aswat, ilmu suara. Jadi dari mimik orang, cara bicara, walaupun nggak kedengaran suara, beliau bisa tahu. Itu kalau sekarang kan ada tuh pakai begini, itu fonologi tuh, ilmu aswat namanya. Jadi kalau mangap, oh berarti fathah. Kalau bibirnya kasroh, harokatnya kasroh, ini bibirnya agak kebuka, agak pecah, agak melebar. Kalau doma manyun, bener gitu. Nah itu ada domah. Nah, itu seperti huruf apa? U itu kan manyun. U itu di doma berarti manyun. Nah itu dia ahli fonologi. Dan di samping itu beliau juga menjadi ahli nausorof, yang di bahasa keren menurut Kiai Fakhrudin namanya ilmu morfologi. Nah itu ilmu apa itu? Ilmu sorof. Ini menurut beliau yang sekolahnya rada tinggian. Kalau saya makan di bawah jambu gitu. Ada lagi ilmu apa? Sintaksis ini ilmu sorof, ilmu nahu. Jadi ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu fonologi, ilmu aswat ini dikuasai oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Maka timbullah terobosan baru yang pada saat itu syakal belum ada, baru hanya tanda-tanda. Timbullah harokat fathah, timbullah harokat dhammah, timbullah harokat kasrah, timbullah fathatain, dhammatain, kasratain, timbullah sukun, timbullah tasydid syiddah, timbullah harokat-harokat yang lain. Dari situ timbul, itu adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dengan bagaimana caranya dia tulis? Manggil muridnya, namanya Qais. Ya Qais, nanti kamu tulis, kalau bibir saya ini agak manyun, maka kau harokati waw kecil di atasnya, itu artinya dhammah. Kalau bibirku terbuka, maka itu harokat fathah. Kalau bibir aku rada melebar, itu berarti harokat kasroh. Itu diajarkan, diterobos, ditemukan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini sejarah Quran penting. Sekarang ini kan banyak orang kagak perlu ikut ulama, kita langsung aja goblok, gue bilang gitu. Lu baca Quran sampai enak didengarnya, sebab jasa besar ulama. Tanpa ulama lu gak bakal bisa baca itu. Titiknya kagak ada, harokatnya kagak ada, sampai botak bejibun lu kagak bakalan bisa lu baca. Makanya tidak boleh kita menafikan ilmunya ulama, tidak boleh. Waliya'lamu alladzina utul ilma, jelas annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bih. Kita suruh belajar kepada ulama utul ilma, mereka alladzina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah melalui ilhamkah, melalui guru secara gaibkah, secara batiniah, seperti Imam Ghazali. Beliau kalau nanya hadis langsung kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya guru Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fatih. Kalau nanya hadis, dia bisa tahu, dicium itu hadis. Itu hadis kalau asli, baunya wangi dan langsung ketemu Rasulullah, itu sahih. Kalau itu hadis palsu, baunya busuk. Makanya beliau seorang ulama bukan hanya memiliki guru yang lahiriah nampak seperti ini, tapi beliau ulama sejati pasti memiliki guru-guru yang gaib, yang tidak nampak, yang sudah meninggal dunia bahkan masih berani mengajarkan beliau. Kita yang hidup aja susah nyari guru, betul. Mau belagu-belagu, mau ogah ngikutin Kiai Fakhrudin, ogah ngikutin Kiai Samuari. Kita harus betul-betul, ini jasa ulama. Dipanggil untuk nulis harokat. Siapa itu penemu harokat? Adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang lahir pada tahun 170 Hijriah. Harokat udah ada,
titik udah ada. Masih bingung baca, masih bingung, masih ribet, ya Allah, beletak tenjau semua bingung. Diterobos lagi oleh Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang lahir pada tahun 224 Hijriah. Beliau menemukan, mencetuskan ilmu tajwid. Dari situ tajwid timbullah hukum idhar, timbullah hukum ikhfa, timbullah hukum idgham, hukum qalqalah, mana huruf tahqiq, mana huruf tafkhim, mana tarqiq, mana apa, segala macam dibahas. Mana mad wajib, mad lazim, mutasil, munfasil, segala macam dibahas oleh Imam Abu Ubaid bin Qasim bin Salam. Abu Ubaid Qasim bin Salam, lalu kemudian diteruskan oleh Imam Hafiz bin Umar Ad-Duri dan Imam Abu Bakar bin Mujahid Al-Baghdadi. Ini beliau adalah penyempurna ilmu tauhid, ilmu tajwid. Jadi kalau kita mengajarkan Quran, kita ngerti tentang Al-Quran, sering Fatihah kepada penemu tajwid, sering Fatihah kepada ahli sorof, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini beliau penemu titik. Kita terima kasih, model kayak kita mau profesor doktor nemu titik aja bingung, betul-betul. Iya, mentang-mentang kita udah punya titik 2, gitu kan? Namanya Ustadz Rahmat, titiknya 2. Kawin nama Musiah, titiknya 1, titik 2 ketemu titik 1 kan bunting, kan gitu. Ngaji puyeng. Jadi jelas, timbullah tajwid di situ, nongol hukum idgham, di situ nongol hukum ikhfa, hukum iqlab. Kita bisa tahu mana huruf halak, huruf mad, qalqalah, huruf tarqiq, huruf tafkhim, timbul lagi makharijul huruf dan ABCD segala macam. Jazariyah kitabnya silakan dalami, itu ilmu tajwid yang saya pernah pelajari dan matang sekali di Lirboyo, namanya Jazariyah, sampai disuruh gambar. Kita punya rongka nih, disuruh gambar, nanti kita bisa tahu mana hurufnya. Itu belajar. Nanti di sini ada Ustadz Hilmi, ada Ustadz Najib, di sini ada Ustadz Ajam, di sini ada Ustadz Hanafi, di sini banyak Ustadz belajar tajwid, belajar tajwid. Ini kita harus tahu tentang pertama kali adanya harokat dalam Quran. Belum paham tentang Quran, belum nih. Baru yang menyangkut sama Quran dulu. Ntar kalau gue jabarin 2 jam udah kalau kurang lebih. Asal sekalian sahur aja Ustadz Najib siapin, kan gitu ya. Jadi kita ini kudu jelas benar paham bahwa semua adalah jasa ulama. Tanpa ulama kita nggak mungkin ngerti paham tentang baca Quran. Boro-boro hukum yang terkandung di dalamnya, bacanya aja kagak bakal becus, bacanya nggak bakal baik. Makanya kata Allah, wal ya'lamal ladzina utul ilma annal haqqum mir rabbika. Ini surah Al-Hajj ayat 54. Anda bisa baca, pelajari tafsirnya. Setelah kita belajar, baru disambung dengan ayat selanjutnya, fayu'minu bih. Pentingnya kita ngikutin kiai, pentingnya kita ngikutin guru, pentingnya kita ngikutin ulama, karena demi keimanan kita. Demi keimanan kita. Tanpa keimanan tidak akan mungkin kita bisa menggapai ilmu, dan begitupun tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa mempertahankan keimanan kita. Jadi sungguh luar biasa Allah berikan tuntunan kepada kita. Itu ada semua jelas. Kita mau belajar Quran, mau bisa baca Quran, kudu belajar tajwid. Kita mau ngerti tentang tafsir, tentang isi kandungan Quran, kudu belajar tafsir. Kita mau ibadah, kudu belajar fiqh. Kita mau ngerti tentang ilmu batin, ilmu rohani, bagaimana caranya membersihkan hati, maka belajarlah ilmu tasawuf. Semua ada ilmunya, betul-betul. Semua ada ilmunya. Pakai peci aja ada ilmunya, betul. Pakai peci kalau begini, Pak Tera mau kondangan. Kalau begini, lagi sembahyang, betul-betul. Karena nggak boleh ngalangin. Nah kalau begini, ini lagi puyang, kan gitu ya? Sudah jelas, semua ada ilmunya, semua ada ilmunya. Tanpa ilmu nggak bakal bisa. Bagaimana caranya kita bisa mencari ilmu? Ya dekatlah dengan ulama. Wazahimhum birukbatik, pepetin dengkulnya ke pahrugin. Tapi kalau belajar semurat jangan dekat-dekat, kesian.
Suruh mepetin, suruh rapetin, jangan tinggalin kiai, jangan tinggalin mu'alim, apalagi guru kita yang pertama. Nih guru kita yang pertama nih yang kagak jarang banget diingat. Orang udah profesor, dokter suka ngelupain guru ngajinya. Ya, guru-guru eja-ejaan tuh yang lekar, yang alif, bata, sa, dari masih kecil kita dibimbing. Itu jangan, itu jasanya paling besar ketimbang profesor, dokter yang ngajarkan ente sampai melambung tinggi, sampai ente punya ilmu penemu, sampai pemakai aji pengerti. Tetap tanpa jasa dia nggak bakal bisa ente. Hatta ente kesohor di awang-awang kuncara di jagat raya nggak bakal bisa. Tetap kudu ingat sama guru. Guru kita yang pertama yang ngajarkan kita sembahyang, yang ngajarkan kita kenal huruf, yang ngajarkan kita baca Quran. Di kampung nyempil sekalinya dapat beras cuma beras pidiah doangan. Kadang dilupain, begitu udah mondok jauh nggak nanya sama gurunya, salaman juga ogah, salaman sekali salaman begini kaku, atau kayak punang kedoyong. Jadi kita harus hormatin guru-guru kita yang ada di kampung sini. Ustaz Hanafi ini luar biasa, ada usaha Haji Pepe, Haji Effendi, dulu saya manggilnya Capeng ya, itu beliau tuh masya Allah itu termasuk penggerak NU dulunya itu. Mudah-mudahan sekarang NU lagi. Ya. Pokoknya besok kalau ada acara NU dia nggak peduli, liatin aja kok gua. Pokoknya kita harus betul-betul kembali kepada jalur kita. Orang tua kita ngajarin kita semuanya, tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang salah. Kudu lihat-lihat dan jangan lupakan guru kita. Guru yang pertama itu adalah guru sejati kita. Taqdimul wasilah aqrabul ijabah. Kita pengen mau jadi hebatnya kayak apapun, tanpa ada keredoan guru kita yang mengenalkan kita wudu, guru kita yang mengenalkan kita huruf. Tajwid pertama diajarkan oleh beliau di kampung nyempil tempatnya di pojokan. Dia mah nggak nyohor ke kiaiannya, nggak nyohor ke ustadannya, nggak nyohor ke NU-annya, tapi dia yang paling berjasa bagi hidup kita. Sekarang kita boleh bangga dengan doktor, profesor, dengan doktorandos kita, dengan MPDI, SPDI, apa segala macam tetek benik, tetap guru kita yang awal. Kita boleh kenal Habib di Yaman, Habib di Saudi Arabia, Habib di apa semuanya di negara-negara luar. Silakan Anda bangga dengan dekat dengan Habib, tapi ingat yang bawa keberkahan guru kita yang ngajarin kita alif-alifan. Guru kita yang ngajarkan kita tentang wudhu, tentang sholat, tentang pakai sarung yang benar, pakai peci yang benar. Itu beliau tanpa mengharapkan jasa kita. Kadang-kadang teganya kita meninggalkan beliau. Banyak nih ustad-ustad gua kalau ngomong begitu nggak peduli, mau depan Habib ya lagi tamatan darul hadis, gua ngomong ya begini udah. Pokoknya kadang-kadang mentang-mentang udah ketemu Habib ban, udah masuk ke depan Vespa tuh udah lupa. Boro-boro ustad di kampung dia ciumin tangannya, kadang-kadang halaman begini nih, wah kaku kan tangan nggak setruk buat itu. Ngerendah dikit sama ustad kampung. Ya Allah sabar, kadang uang minyaknya cuma 100 perak. Kan lu bawa uang minyak ya? Uang minyak. Lebaran gue inget banget, kadang-kadang di setrapnya suruh ngisiin kolom. Itu dulu tuh guru Quran kita. Jadi kita yang selama ini sudah melupakan guru Quran kita, atau guru Quran kita sudah meninggal, kita bacain Fatihah. Kalau guru Quran kita yang masih hidup, yang selama ini kita cuek karena kita sudah merasa menjadi orang besar, sudah merasa menjadi ustadz dan lebih daripada guru kita Quran kita, tolong tobat. Karena apa? Tanpa jasa beliau kita nggak kenal huruf, tanpa jasa beliau kita nggak tahu tentang masalah begini-beginian, kagak bakal nyambung. Karena keredoan beliau orang yang paling tulus, paling ikhlas, itu akhirnya kita dituntun terus dengan hidayah Allah sampai kepada ngaji kitab, ngaji ini, kenal kiai ini, kenal Habib ini, tahu daerah ini, tahu begini, tahu begitu. Itu semua jasa dari guru yang pertama kita. Jangan pernah kita lupain. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas bersumpah dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran mulia, yang mengajarkan Al-Quran juga mulia. Paham? Nih, jadi ini banyak orang Pasir Putih kadang-kadang suka cuek sama guru-guru di awalnya. Gue mau ngomong baik, lu udah jadi ustadz juga, bodo amat, lu masih gue ngomong gue terserah. Mudah-mudahan sih kagak kan gitu ya.
Karena kita sayang, kita cinta, kita sama-sama saling pengen baik, pengen benar, pengen maju. Kita mulai sekarang tanamkan dalam diri kita Fatihah paling kagak, doa paling kagak buat guru kita yang ngajarin kita Quran pertama kali. Saya pesan kepada semua yang masih muda terutama, apalagi anak saya pesan jangan pernah melupain guru yang pertama. Yang dari lu umur 3 SD lu diajarkan Quran, hormati dia ila yaumil qiyamah, walaupun udah ketemu syekh ataupun wali kutub sekalipun. Tidak boleh lu melupakan guru lu, hatta tuh guru adanya di kampung, di pojokan, di tengah sawah. Itu udah jelas, harus. Makanya Allah sumpah dengan Al-Qur'an wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan Al-Quran ini kan kadang-kadang disebut kitabullah, ada lagi disebut kalamullah. Kalau buat kita yang udah pada doyan ngaji, para kiai, para habib, para ustaz, para muallimin, itu kalau mandang Quran jangan hanya kitabullah, tapi harus kalamullah. Kalau orang umum boleh ngomong kitabullah. Kenapa? Karena sasarannya beda. Kalau kita katakan kalamullah berarti dia hudal lil muttaqin. Berarti tidak berani kita macam-macam demi menjaga ketakwaan kita. Tapi kalau kitabullah itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini sifatnya umum, manusia yang kafir, yang beleguh, yang gelok, yang benar, yang kiai, yang ustad, yang bukan ustad, yang masih dablok, boleh ngomong kitabullah karena dia hudalin. Makanya karena dia selalu mandang hudalinas, pernah terjadi orang habis ngaji Al-Quran, suaranya fasih, bahasa Arabnya bagus, tapi habis ngaji dia makan ditutup dengan minum bir. Gara-gara apa? Dia tidak memikirkan ketakwaannya, dia hanya memikirkan ini kan cuman kitabullah, cuman kitab wahyu, kumpulan daripada catatan wahyunya Allah. Hanya hudalin, tidak hudalil muttaqin. Kalau dia sadar hudalil muttaqin bahwa manusia beriman kudu bertakwa, maka dia pasti mandang Quran sebagai kalamul. Karena itu artinya hudalil muttaqin. Makanya disebutnya apa? Zalikal kitabul la raiba fi. Kalau pakai dhamir zalika itu kan sebetulnya jauh zalika. Tapi di dalam kitab terjemahnya Kemenag nah, Kementerian Agama Indonesia ini dangkal bahasanya. Kok zalikal kitabu diartikan ini kitab. Kalau ini hadzal kitab, bukan zalikal kitab. Paham? Makanya dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berarti kudu mikir jauh. Zalikal kitab. Jangan hanya satu ayat sekedar baca selesai, sekedar belajar pintar selesai, sekedar udah itu selesai. Tidak, tapi zalikal kitab, bukan hadal kitab. Zalikal kitab. Makanya hati-hati. Ada kitabullah, ada kalam. Kalau orang yang daglot, orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, boleh bilang gitu, kitabullah. Tapi kalau buat kita kudu memandangnya sebagai kalamullahil qadim. Dia adalah kalam Allah yang qadim. Di situ bi astashfi minhu min kulli du'ain. Kita bisa nyari kesembuhan di dalamnya, bisa menghibur diri kita, bisa mencari ketenangan di dalam Al-Quran. Makanya dia hudal lil. Mana isyarahnya? Zalikal kitab. Zalikal kitab. Baca di dalam surah Al-Baqarah tuh. Alif lam. Nih, zalikal kitab. Tidak hadal kitab. Ini harus paham. Ustadz harus ngerti. Makanya kalau ngaji tafsir jangan pakai terjemah. Jangan pakai terjemah. Guru saya dari Lirboyo marah banget kalau ngaji pakai terjemah. Baca Quran pakai terjemah itu kurang bagus. Akhirnya kita salah paham.
Karena kalau hadzal kitab dimaknai, dzalikal kitab dimaknai ini kitab, berarti itu makanya adalah pakai hadzal kitab. Sedangkan yang dimaksud dzalika ini jauh. Berarti bagaimana? Banyak yang perlu kita tahu, banyak yang perlu kita kaitkan dengan diri kita sebagai muttaqin, dan untuk menuju muttaqin itu luar biasa. Makanya di situ Quran adalah kitabullah, kalamullah. Anzalahu ala Nabi Muhammad, diturunkan kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sifatnya Al-Quran adalah takaful bihifdzih. Allah akan jaga kelestarian keutuhannya Al-Quran. Ini yang umum kita tahu tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran juga kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang udah dijamin dijaga, langsung dapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang jamin, dijaga sampai kapan? Ila qiyamis sa'ah, sampai masuk hari kiamat. Quran tidak akan ada yang bisa mengotak-ngatik. Urusan orang ini kan ada beberapa macam yang gampang ketahuan. Bunuh, mau kata tuh pembunuh jago banget, pasti ketangkep. Kenapa? Urusan roh, urusan Allah. Di dalam hidup ini kalau menyangkut Allah pasti ada khalqullah, ada amrullah. Ada urusan Allah, ada ciptaan Allah. Kalau amrullah itu urusannya roh. Termasuk dijaganya Al-Quran, bukan khalqullah tapi amrullah. Paham tuh? Jadi amrullah yang jaga Allah. Wa ja'alahu mu'jizatan musaddiqatan wa mu'ayyidatan. Al-Quran dijadikan sebagai mu'jizat. Mukjizat. Apa itu mukjizat? Suatu keajaiban, suatu yang luar biasa penuh dengan keistimewaan. Wa musaddiqatan wa muayyidatan, dan juga sebagai pengukuh legalitas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Wa muayyidatan linubuwwati wa risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di samping ia menjadi legalitas payung hukum sebagai bukti kenabian dan kerasulan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, Al-Quran juga datang sebagai hidayah wa rasyad lil basyariyah, lil insaniyah kafah, seluruhnya bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi penuntun jalan hidup manusia, siapapun dia, di kurun apapun dia, ila yaumil qiyamah. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran, pemahaman, pengertian, ta'rif, definisi secara umum. Nanti kita bahas. Nanti kita bagaimana turunnya Al-Quran, kenapa dia munajiman, apa itu munajiman, berangsur-angsur, ay mufarraqan, laisa bi kalimatin wahid, tidak dengan kalimat satu. Nanti kita bahas. Lalu kemudian yastanirun nas bihadihi. Secara umum Al-Quran jelas manusia bisa menemukan jalannya sebab petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Ini pemahaman secara umum. Lalu kemudian wa yataqarrabuna ilallah bitilawatihi wa bihifdzihi wa bitakhalluq bi akhlaqihi. Di situ ada mengandung unsur ibadah. Kalau kita baca Al-Quran ada nilai ibadah. Kita hafalkan Al-Quran ada nilai ibadah. Kalau kita berakhlak seperti akhlak Al-Quran, itu jelas mengandung ibadah. Ini pemahaman Al-Quran secara umum. Lalu kenapa kok wahyu yang diturunkan kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, kalamullah, kitabullah, sebagai mukjizat, kok dinamakan Al-Quran? Ini dari mana sih? Al-Quran itu nama label Al-Quran. Wahyu dikumpulin, wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad dikumpulin, dibukukan, ditulis, kok dinamakan Al-Quran? Dari mana? Memang ada sebagian ulama
yang mengatakan bahwa dia diambil daripada masdar qara'a qira'atan wa qur'anan, qara'a yaqra'u qur'anan qira'atan, itu masdar. Ada yang begitu, ada yang mengatakan nggak apa-apa, semua punya ijtihad. Tapi saya pegang Imam Syafi'i dan saya pegang oleh imam-imam yang lain, saya berpegangan bahwa Al-Quran itu adalah isim alam. Al-Quran, nama, kalimat, kata Al-Quran tidak diambil dari kata-kata yang lain, tapi dia adalah nama sains, nama isim alam. Ini kalau bahasa kerennya Ustadz Fahrudin, nama sains ya. Yang sainsnya itu tidak berasal dari akar linguistik, nggak diambil dari kalimat qara'a yaqra'u jadi qira'atan atau jadi masdar atau tidak. Tapi Al-Quran juga tidak terobsesi dengan hanya sekedar bacaan dari kalimat qara'a, Quran, bacaan, dibaca, atau sifat bacaan yang sempurna. Tidak seperti itu. Tapi Al-Quran adalah sebuah nama yang Allah berikan untuk wahyu yang diturunkan kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Tidak bisa diotak-atik, tidak bisa lagi dimaknai dengan qara'a yaqra'u, tetapi dia menjadi isim alam tersendiri, tidak bergantung dengan obsesi-obsesi yang lain, tidak bergantung dengan bahasa-bahasa diambil dari kalimat ABCD lalu dimaknai Quran. Kalau memang secara bahasa ya Quran itu bacaan, tapi bacaannya kan beda, ada mengandung ibadah, betul kan? Ada mengandung mujizat, betul kan? Ada mengandung musaddiqah, betul kan? Apa pengukuhan legalitas, payung hukum, muayyadah linubuwwati wa risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas Al-Quran itu tersendiri, Allah yang kasih nama, bukan karang-karangan Nabi. Ini gua kasih namanya yang dari Allah nih, Quran aja. Oh enggak. Buktinya di dalam Yasin Allah sudah bersumpah qabla mi'ata alfa aim, itu semua 2000 tahun. 2000 tahun. Semua Allah sudah bersumpah wal Qur'anil Hakim. Sebelum Allah qabla ayyakhlaqas samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah bersumpah dengan nama Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah isim alam, nama sebuah sains yang tidak bergantung dengan akar linguistik dan tidak bergantung dengan apa obsesi-obsesi yang lain. Ini kalau bahasa anak-anak sekolahan, gue lagi gaya aja nih gitu ya. Gitu ya. Yang penting lu paham Quran, udah pokoknya Quran tuh nama tersendiri, dia mah yang ngasih Allah, begitu udah, yang ngasih Allah buat wahyu yang diturunkan untuk Nabi Muhammad, seperti kitab Taurat. Nah, itu isi malam. Kitab Injil enggak diambil dari kata majalah, enggak. Tidak diambil Taurat jadi tarot. Enggak, itu malah emi tarot gitu ya. Main baby tawa. Jadi kita harus tahu deh ya. Jadi Al-Quran itu jelas, Al-Quran adalah nama sains. Kalau bahasa pesantrennya isim alam yang tidak diambil dari mustaqnya, tidak diambil dari mahmuz, qara'a juga tidak. Wah ini panjang lebar, kalau gue jabarin lu nya juga ribet. Kenapa? Gue nyampein jadi bingung gitu kan. Kalau aku sih mahmud tau, cukup dah, udah dah begitu aja. Yang penting Quran adalah nama wahyu yang diturunkan untuk Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, dan yang memberi nama Al-Quran adalah Allah. Paham? Bukan pinter-pinternya Nabi, bukan pinter-pinternya Sayyidina Ali, bukan pinter-pinternya Zaid bin Sabit, bukan pinter-pinternya Ubay bin Ka'ab, bukan pinter-pinternya Ibnu Abbas, bukan pinter-pinternya Ibnu Umar, bukan pinter-pinternya sahabat-sahabat yang lain, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau begini mantap juga kopi ya kak. Wow, itu susunya kagak ada gitu. Kalau ini kan melek mulu. Kalau ada susu kan merem, mengajak tidur di rumahan. Ya, iya pak. Susu mengajak tidur. Jadi kalau ada kopi susu merem melek kan gitu ya. Jadi udah jelas ya. Sekarang Quran secara umum tuh maknanya seperti itu, artinya seperti itu.
Sekarang bagaimana menurut akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah? Quran itu apa? Quran menurut istilah